Bertemu lagi dengan Mang Eko dalam acara ngobrol bareng. Saat ini Mang Eko tengah bersama Ketua DPRD Kabupaten Subang, Assalamualaikum. Bapak Haji Narca Sukanda. Beliau dilantik menjadi Ketua DPRD itu pada tanggal 4 Oktober 2019. Ya, Betul? 4 Oktober. Kang, ya? Oke. Sebagai Ketua DPRD definitif. Ya, seperti itu. Saat ini ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu dipahami, Ya. Kang Narca, oleh masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Subang. Ya. Seperti apa sih tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Subang? Ya, tugas fungsi DPRD Kabupaten Subang itu kan amanah undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah itu 3 fungsi. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah legislasi, membuat peraturan daerah, yang ketiga kontrolin, pengawasan. Apa yang dilakukan ketiga-tiganya itu perlu pengawasan kan, gitu kan. Misalkan kita dalam menentukan anggaran, misalkan anggaran APBD di tahun 2020 ini di angka kisaran 3,4 triliun. Iya. PAD-nya di angka sekitaran 500 miliar. Kita diperdakan, APBD itu dijadikan perda, persetujuan antara DPRD dan Bupati yang melaksanakan dengan bawahannya, dan SKPD-nya termasuk kelurahan dan desa. Nah, setelah itu kita lakukan pengawasan. Dari anggaran yang sudah disetujui, disepakati oleh DPRD, apakah anggaran ini dilaksanakan secara optimal atau tidak. Kalau tidak optimal, kita dibenahi kan gitu. Kita diluruskan. Itu yang melakukan pengawasannya itu di komisi-komisi itu ya, di Iya. alat kelengkapan dewan itu Ya, sesuai dengan leading sektornya. Kita kan di DPRD itu kan ada AKD ya. Nah, AKD kelengkapan dewan itu terbagi satu komisi A yang membidangi tentang pemerintahan, dua di komisi B membidangi tentang perekonomian, selanjutnya di komisi 3 juga membidangi pembangunan, komisi 4 membidangi kesejahteraan masyarakat. Itu leading sektor semua kerjasama dengan mitra kerja dengan setiap PPD masing-masing. Seperti itu ya. Kang Narca, kalau boleh tahu nih, di dalam kan salah satu tugasnya itu kan membuat legislasi peraturan daerah itu ya. Kalau boleh tahu target awal untuk program pembuatan peraturan daerah ini untuk tahun 2020 ini berapa sih peraturan daerah rencananya yang akan dibuat oleh pemerintah DPRD dan pemerintah Kabupaten Subang? Ya, betul. Kita kan di awal tahun ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan di DPRD itu kita ada menyusun dulu rencana kerja DPRD namanya. Jadi kita di sana ditetapkan melalui prolegda ada di 13 raperda untuk menjadi perda. Ada 8 perda wajib dan ada perda dari pemerintah usulannya, ada juga perda dari inisiatif DPRD. Jadi tahun ini ditargetkan di 13 raperda yang menjadi perda. Seperti itu ya. Nah, kalau dari perda-perda yang tadi yang sedang proses berapa sih kan? Yang sudah proses di tahun pertama kemarin kita membahas tentang LKPJ. LKPJ alhamdulillah kemarin udah diparipurnakan. Bentuknya kita rekomendasi kepada pemerintah tentang evaluasi kinerja kegiatan tahun berikutnya yang kemarin tahun 2019. Dan sekarang juga lagi berlanjut dalam pembahasan LKPJ ini. Laporan pertanggungjawaban anggaran di tahun 2019. Tapi sifatnya nanti perda yang dibacakan oleh Banggar, gitu kan. Berapa sih anggaran yang telah terpakai oleh pemerintah daerah dan berapa yang tidak terpakai, nanti menjadikan silpa kas daerah di APBD gitu. Digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, artinya yang sudah disetujui itu baru ada 2 ya, 3? Nah, sementara sekarang baru 2 nih perda wajib. Perda wajib ya. LKPJ dengan LPJ. Dan sekarang juga lagi membahas perda usulan dari pemerintah
bahkan sekarang lagi udah dibentuk pansus kemarin. Sekarang dia anggota dewan lagi bekerja ya di pansus masing-masing, yaitu 3 raperda. Yang satu perda tentang PPTSP, Ya, ya. perizinan satu Satu pintu. pintu. Iya. Yang kedua perda tentang pengelolaan limbah domestik cair. Yang Itu ketiga- inisiatif dewan. bukan, itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Yang ketiga perda tentang pola tarif pelayanan di rumah sakit. Akan ada kenaikan. Ada kenaikan. Jika gunanya juga untuk pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Bagaimana masyarakat itu terlayani dalam Hmm. bentuk misalkan pengobatan, perawatan, sampai bagaimana masyarakat Subang itu jangan sampai pelayannya kurang dari rumah sakit. Seperti itu ya. Oke. Mitra dari Jabar Publisher TV, kita ngobrol udah cukup banyak ya, berkaitan dengan kewenangan, tapi baru satu kewenangan Iya. dari DPRD, yakni Iya. dalam legislasi, yakni pembuatan peraturan daerah seperti itu. Iya. Nah, kewenangan yang kedua, yakni berkaitan dengan anggaran, Iya. Kang Haji ya. Iya. Nah, tadi sudah disinggung nih, Iya, iya. 3,4 Triliun. triliun Iya. anggaran di tahun 2020. 20. Kalau boleh tahu berapa persen sih dari anggaran 3,4 triliun itu untuk yang belanja langsung dan belanja tidak langsung? Jadi itu kan kita di kisar belanja langsung dan tidak langsung itu, kalau belanja langsungnya di kisaran 1,9. Kalau belanja tidak langsungnya di angka 1,6 sekian. Iya. Jadi pembandingnya Subang, Kabupaten Subang alhamdulillah lah di angka sekitar 32 ya. 62%. 32% untuk infrastruktur berarti ya? Enggak, 32 infrastruktur ya benar, yang 68 untuk belanja aparatur. Belanja aparatur. Masih cukup banyak belanja aparatur. Iya, iya. Oke. Nah, itu yang kan ada perubahan-perubahan tentunya tentang karena Covid ya. Iya, iya. Covid-19 ini. Ada berapa kali perubahan di Subang ini? Ya karena Covid itu kan emang Dari awal Maret ya. dari awal kita kan April. di luar rencana ya. Iya, iya. Di luar rencana. Karena Covid itu kan dianggaplah namanya juga musibah, gitu kan, musibah. Kita kena dampak Kabupaten Subang. Nah, yang awalnya kita karena Subang itu dianggap tadinya tidak PSBB, makanya kita bentuk cuma gugus tugas gitu ya. Gugus tugas untuk Covid dengan namanya darurat lah ya gitu ya. Itu untuk penyediaan cuma untuk pelayanan kesehatan Awalnya cuma pelindung itu APD. ya. Itu pengajuan pertama awalnya di angka 12,5 miliar. Tapi ternyata kan gitu kan, karena Subang juga banyak yang masyarakatnya di luar Subang pada pulang ke Subang, akhirnya kan membawa wabah di Subang. Nah, Kang Haji, kita cut dulu. Kita istirahat sebentar ya. ya. Kita dengarkan iklan berikut. Pemirsa JPTV yang budiman, Mang Eko masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Subang, Kang Haji Narca Sukanda. Kita tadi sedang ngobrol tentang anggaran, yakni ada perubahan-perubahan anggaran di tahun 2020 ini. Ada anggaran sebesar 12,5 miliar awalnya yang digunakan untuk pengadaan alat pengaman diri untuk COVID-19 yang saat ini sedang menjadi sebuah penyakit yang merajalela di dunia.
Oke, Kang Haji, dari 12,5 miliar itu kan dari parsial pertama ya? Parsial pertama. Nah, ada berapa kali parsial sih yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan bencana COVID-19 ini? Sekarang untuk penanggulangan bencana COVID itu sampai ada parsial 6. Parsial 6 kemarin pemberitahuan kepada kami DPRD berkisaran di angka 175 miliar. 175 ya. Nah, dari angka 175 itu peruntukannya untuk APD atau untuk apa saja? Jadi itu keseluruhan. Di samping juga APD, juga ada juga untuk isolasi, rawat inap ya, rawat inap yang kena positif corona, juga termasuk juga kalau misalkan ada pengobatan dan juga ada juga antisipasi penyemprotan desinfektan lah, kan gitu kan, pengadaan wastafel di semua kantor-kantor, di keramaian, begitu. Termasuk itu semuanya. Termasuk juga di dalamnya biaya operasional untuk penanggulangan COVID tersebut. Ada bantuan sosialnya juga tidak di angka itu? Jelas ada. Ada ya? Ada. Itu dalam ranah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Di luar itu lebih banyak sebenarnya. Kita kan banyak juga yang membantu dari pihak perusahaan. Perusahaan kan di sana punya CSR kan. Iya. Itu juga membantu untuk masyarakat untuk penanggulangan yang kena dampak COVID-19. Gitu. Gini, Kang Haji, masyarakat di Kabupaten Subang itu kan ada juga yang bertanya nih, bagaimana sih terjadinya proses pembuatan anggaran itu dari awalnya sampai ada keputusan ketok palu ini udah jadi nih APBD kan gitu. Nah, seperti apa awalnya kan kita kan DPRD itu kan ada komisi-komisi ya. Yang tahu kegiatan secara persis itu kan setiap OPD, SKPD kan, para dinas. Dia menyusun rencana kerja daerah, RKPD namanya. Nah, dibahas bareng-bareng dengan komisi sesuai dengan mitra kerja. Setelah itu dibahas kebutuhan untuk tahun berikutnya. Sekarang misalkan tahun 2020 nih ya. Nanti untuk pelaksanaan di tahun 2021 itu pengajuannya dari sekarang. SKPD, OPD mengajukan rencana kegiatannya kepada DPRD, dibahas dengan komisi sebagai mitra kerjanya, kan gitu. Apa sih yang harus ditanggulangi sebagai target kan gitu, pembangunan untuk pelayanan masyarakat di tahun 2021. Itu berbentuk RKPD. Setelah RKPD disepakati gitu kan oleh DPRD, naik menjadi KUAPPAS. Kebijakan umum kan gitu. Dan plafon anggaran. Plafon anggaran. Gitu. Setelah menjadi KUAPPAS yang itu kebijakan umum anggaran dan plafon sementara itu ditingkatkan lagi menjadi RAPBD, rencana gitu kan, anggaran pendapatan daerah RAPBD. Nanti dibahas lagi kan kayak gitu, dijadikan APBD gitu kan. Baru di sana bisa dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah daerah. Kalau udah menjadi APBD. Seperti itu ya. Iya. Jadi ada beberapa tahapan ya. Nah, gitu. Dan juga sebelum kita melangkah ke tahun berikutnya juga kita nanti kan ini kan ada parsial ya. Nah, anggaran di tahun 2020 ini kan belum terserap semuanya nih. Karena kita masih memperhatikan tentang dampak COVID. Nah, nanti ada parsial 6. Parsial 6 itu yang kemarin diberitahukan di parsial 7. Nanti ada parsial 7 karena tadi kemarin itu dari pemberitahuan ke DPRD parsial 6 yang mengajukan di 175 miliar. Nanti di parsial 7 itu muncul angka yang sebenarnya yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID. Berapa sih? Bisa jadi dia cuma 100 miliar. Bisa jadi dia cuma 120 miliar. Karena nanti berikut rincian kita dibahas bareng di anggaran perubahan tahun 2020. Nanti bisa kita action kalau udah disepakati bersama dengan DPRD dan disetujui menjadi anggaran perubahan APBD tahun 2020. Nanti dilaksanakan kegiatan tuh untuk pelayanan masyarakat. Berarti COVID stop sampai situ. Gitu. Seperti itu. Nah,
Kalau kalau dulu ada yang disebut apa ya? Yang di dewan itu. Kalau sekarang disebutnya pokok pikiran. Ya. Nah, itu yang anggaran apa namanya aspirasi seperti itu. Nah, kalau aspirasi untuk 2020 ini berjalan tidak? Ya sementara kan sekarang kegiatan pemerintah juga belum nggak berjalan karena COVID, apalagi kegiatan aspirasi dewan. Ya mudah-mudahan kami juga anggota dewan karena udah sumpah janji jabatan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat kan itu sesuai dengan dulu dukungan kan menjadikan saya menjadi anggota dewan kan gitu. Apa kebutuhan masyarakat tertampung melalui kita turun ke lapangan melalui reses kita tampung ya dijadikan itu pokpir. Pokpir itu dilindungi undang-undang kan gitu untuk bisa direalisasikan dan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Kalau misalkan gini kan, kalau pemerintah daerah merencanakan gitu kan, APBD-nya itu, anggaran belanjanya itu melalui musrenbang di tiap dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Kalau DPRD menampung aspirasinya yang bisa direalisasikan untuk masyarakat itu melalui reses. Pintunya itu. Sama aja tujuannya untuk melayani masyarakat. Gitu. Reses 5 kali kan ya? Ya 5 kali. Nanti enggak per triwulan berarti 3 kali. Setahun 3 kali. Kita triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga. Oke. Ya. Kang Haji, bukannya kita tidak sono, Kang Haji. Oke. Wargi JPTV, pertemuan singkat dengan Ketua DPRD yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Subang menjadi sebuah hal yang apa? Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ya. Dengan kita juga masih sono nih. dengan biar masyarakat juga tahu. Ya. Nah, kegiatan apa sih yang mau dilakukan oleh DPR? Gitu kan. Dan fungsi DPR dulu sebagai apa sih yang tadi diutarakan. Oke. Artinya bahwa masih ada kesempatan wargi JPTV untuk nanti ketemu lagi dengan Ketua DPRD Kabupaten Subang Kang Narca Sukanda. Oke. Saya Mang Eko izin pamit dengan Kang Haji Narca Sukanda. Kita ketemu lagi dengan Kang Haji Narca Sukanda pada episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.